Kita sudah sampai di Perpusnas. Kita mau menuju lantai 2. Sampai juga kita di auditorium. Oke, hari ini kita sudah sampai di auditorium Perpusnas, tapi lebih tepatnya di ruang VIP untuk menunggu acara berlangsung. Sudah ada Bapak Jamaluddin selaku Ketua IGI DKI Jakarta. Say hello. Say hello. Kita mau ngapain hari ini? Terserah Pak. Jadi hari ini kita akan menghadiri kegiatan pelantikan pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses demi kemajuan pendidikan khususnya di DKI Jakarta. Bagaimana cara nanti? Mudah-mudahan bisa ditayangkan di video dan di YouTube yang akan tayang segera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bunda Helmi, kebetulan hari ini saya selaku Ketua Panitia Pelantikan Pengurus PAC Pergunu Jakarta Pusat. Insya Allah acara hari ini akan dibuka oleh Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Insya Allah akan dihadiri juga oleh Kepala Kemenak Kota Jakarta Pusat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum acara mulai, ketua atau yang mewakili ya dari ketuanya ya, subhanallah luar biasa, Ketua IGI Ikatan Guru Indonesia yang sudah hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat ridha dari Allah SWT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah survei lokasi, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Foto dan informasi. Jauh banget sih. Ternyata macam apa? Kita sudah sampai di mana ini Bu? Di pas itu. Kita sudah sampai di mana? Di Perpustakaan Nasional. Kita mau ngapain? Mau di kampung. Pulangnya ke sini palingan katanya. Ya kami. Ya, kita sudah kumpul, sudah ada Bapak Jamal di dalam juga. Nanti kita mau ngapain Bapak Ibu? Mau hotel? Mau hotel. Iya. Ya, kita mulai aja. Ya, kita jalan-jalan ke arah auditorium tempat berlangsungnya acara. Saat ini kita sudah ada di auditorium Perpusnas. Di bagian auditorium, kita akan menyaksikan acara dialog publik dalam rangka penggerak kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hal positif. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama yang terhormat, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Bapak Iqbal Akbarudin, yang terhormat Ketua PW Pergunu DKI Jakarta Kiai Haji Lutfi Hakim MPD, yang terhormat Ketua PC Pergunu Jakarta Pusat
Ustadz Haidar Tantowi SPDI, kepada yang terhormat Ketua Tanfidiyah PCNU Jakarta Pusat Kiai Haji Saifuddin SEME, kepada yang terhormat Kepala Kasih Kementerian Agama Bapak Haji Samsuri, kepada yang terhormat Ketua MWJNU se-Jakarta Pusat, kepada yang terhormat seluruh pengurus PAC Pergunung se-Jakarta Pusat, kepada yang terhormat para hadirin hadirat tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan pelantikan PAC Pergunung se-Jakarta Pusat. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan pada siang hari ini dari awal hingga akhir tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bainan nasi an tahkumu bil 'adl Innallaha ni'ma yu'idukum bih Innallaha kana sami'an basira Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Sebelum kami lantik, bersediakah saudara untuk dilantik dan dibaiat? Kurang semangat. Ini tandanya kopinya kurang kental. Sekali lagi, sebelum kami lantik, bersediakah saudara untuk dilantik dan dibaiat? Innallaha ya'murukum an ta'udul amanati ila ahliha kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyah. Baca pelantik dan dituliskan, nanti kita menentukan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Ini saya dulu, nanti habis itu dibaca dalam isinya. Bayatu ala sami wa ta'ati bil jihadi ala jamiyah Pergunung ila kalimati lailati ya ulya bi qiyadati ulama ahli sunnah wal jamaah. Jawab kadang-kadang bayatu ala sami wa ta'ati
bil jihadi alal jamiyah pergunung li ila kalimatillahi allati hiya ulya bi qiyadati ulama ahlu sunnah wal jamaah. Setelah itu nanti yang pertama yang kedua ikuti bareng-bareng. Kami selaku pimpinan cabang, kami selaku pimpinan wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama DKI Jakarta ini akan melantik Bapak Ibu semua pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kota Jakarta Pusat. Masa khidmat berapa? 2022 sampai 2027 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini kami berikrar. Pertama, bareng-bareng. Satu, akan mengamalkan dan menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan patuh pada ADART Pergunung. Dua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Pergunung dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan Pergunung, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia. Tiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebagai pengurus Pergunung akan selalu taat dan patuh terhadap pimpinan organisasi, bahwa ketidaktaatan terhadap pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap organisasi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pelantikan Perguru sudah selesai. Bapak Ibu yang hadir di sini mohon izin untuk memberikan selamat kepada yang sudah dilantik. Dari Bapak sini memberikan selamat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi baik secara tatap muka maupun tatap layar dalam acara pembukaan dialog publik penggerak kurikulum Merdeka dengan tema mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua masuk umat yang diberikan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi seperti saat ini, pendidikan telah bertransformasi sedemikian rupa yang menuntut tidak hanya peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik untuk dapat lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang begitu cepat, di mana adopsi pendidikan digital menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, dunia pendidikan juga perlu memiliki fleksibilitas tinggi terhadap tuntutan zaman. Mengingat hal tersebut, kurikulum pendidikan sebelumnya yang kurang fleksibel diubah menjadi lebih fleksibel. Kurikulum baru ini diistilahkan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum pendidikan baru ini akan memberikan kemerdekaan lebih bagi pendidik, memberikan kemerdekaan lebih bagi lembaga pendidikan, bagi para pendidik dan seluruh peserta didik. Tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka. Karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Sementara pendidik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sementara bagi para guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Lebih jauh lagi, pihak sekolah juga akan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan juga peserta didik. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan dibanding kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka ini akan lebih relevan dan interaktif melalui adanya kegiatan proyek yang akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Selain itu, pada masa sebelumnya, teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Kurikulum Merdeka akan mengisi kekosongan tersebut melalui upaya penyediaan platform Merdeka Mengajar, di mana guru bisa mendapatkan pelatihan mandiri yang berkualitas serta dapat mengakses secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Guru juga bisa juga berbagi karya kepada yang lain melalui platform ini. Hadirin yang berbahagia, sosialisasi mengenai kurikulum baru ini tentunya harus sampai pada akar rumput, tidak hanya bagi lembaga pendidikan, tetapi juga bagi pendidik, peserta didik, serta tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dialog publik penggerak kurikulum Merdeka yang dilakukan kali ini diharapkan dapat mengakselerasi proses untuk mensosialisasikan guna meningkatkan pemahaman dan penerapan kurikulum baru ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh elemen pendidikan yang terlibat mampu memahami inti dari peraturan ini dan mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran. Tidak lupa saya sampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara
dan kepada seluruh jajaran pengurus cabang Persatuan Guru NU Jakarta Pusat atas pelaksanaan kegiatan ini. Acara ini sangatlah kita butuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi muda kita ke depannya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan dialog publik penggerak kurikulum merdeka yang bertema mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, saya sekelumit ingin bercerita tentang perjalanan Perbunu Bapak dan Ibu sekalian. Perbunu itu kita berdiri dari sejak tahun 1952. Jadi di Surabaya itu bentuknya cuma cabang saja dari Surabaya. Karena memang cikal bakal di situ, dan dari situlah terus menerus kita sampai ada yang namanya kita Kepakuman Bapak dan Ibu sekalian, Kepakuman Organisasi Profesi Guru. Jadi waktu itu bahwa profesi guru itu naungannya ada di PGRI, jadi satu organisasi profesi waktu zaman Orde Baru. Nah, selepas itu kita pun juga belum diakui sebagai badan otonom di PBNU, sehingga di Solo kita 2004 kita tidak masuk ke dalam menjadi badan otonom. Setelah itu baru 2010 di Makassar, jadi ada di Undang-Undang 32 itu kita baru diakui sebagai salah satu badan otonom. Nah, selanjutnya tahun 2011 barulah dibentuk ada formatur, salah satunya adalah ketua umum kita, karena beliau itu memiliki pesantren yang baru ya, waktu di Pacet yang teman-teman ketahui, di Perbunu itu di Pacet itu sudah ada, dan sejak tahun 2008 itu sudah dibangun, kecil sekali. Setelah itu baru setelah 2011, 2010, 2009 itu sudah mulai beberapa kelas, beberapa bangunan sudah ada. Nah, disitulah cikal bakal kita mulai Perbunu hidup ya. Itu juga hanya di beberapa cabang di Surabaya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya ini perlu ketahui sejarahnya Perbunu. Jadi jangan sampai kita juga tidak memahami, kita masuk Perbunu tapi historinya kita hilang gitu lupa. Nah, setelah 2011, 2000, nah setelah itu barulah dari 2011 sampai 2016 terus di kongres pertama itu terpilihlah Kiai Asep, sampai saat ini juga di kongres kedua itu yang ada di Lombok, kita di Lombok, terus kita dilantik di tahun 2016 ya, 2017 di Lombok sampai dengan saat ini. Nah, kita maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman Perbunu khususnya ini, saya nggak perlu presentasi ini, saya cerita saja terkait dengan Perbunu ya. Jadi Kiai Asep kita doakan selalu sehat walafiat, karena terus di tahun 2000 saya masuk sebagai pengurus pusat Perbunu di tahun 2015. Terus karena memang di Pacet makin lama makin di Amanatul Ummah itu makin lama makin maju. Setelah itu Kiai Asep membangun kampus namanya Institut Kiai Haji Abdul Halim. Mungkin teman-teman atau saudara dari sini ada yang memang saudaranya berkuliah di sana. Kiai Asep dengan kiprahnya dengan Amanatul Ummah, beliau juga jangan lupa kader-kader Perbunu
ini tidak hanya yang di Jakarta Pusat tapi di seluruh DKI itu memberikan beasiswa S1 itu ada 10 prodi S1, terus S2 ada 2 prodi. Nah ini teman-teman yang mungkin belum S2 itu silakan nanti. Jadi S2 itu berbasis pesantren ya, jadi tinggal di sana. Dan juga ada yang online. Tapi kalau online ada bantuan biaya, tapi tidak full, tapi ada bantuan biaya. Mungkin saya kurang paham, mungkin separuh biaya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di sana. Jadi teman-teman yang belum S2, kalau bisa di kesempatan ada, jadi kita setiap tahun membuka peluang untuk beasiswa kepada kader-kader NU di seluruh Indonesia. Jadi Ki Asep itu memberikan beasiswa itu hampir 300 itu untuk kader NU seluruh Indonesia. Jadi di di PWPW itu bisa ada 2 ada 3 itu dikirim ke Pacet semua di Mojokerto. Ya itu jumlahnya kan bervariasi kalau tergantung dari misalkan jumlah kabupaten. Kita kalau di DKI, saya pikir kita di DKI ada 5, mudah-mudahan ada 6. Kepulauan Seribu mungkin bisa 12 atau 15 tiap tahun kita bisa kirim ke sana. Misalkan, jadi saya kebetulan juga ngajar jadi bantu Ki Asep di Institut Kiai Haji Abdul Halim di sana. Saya ngajar di S2 di LPI, makanya agak sedikit tahu syarat-syaratnya. Syaratnya cuma satu lah yang paling penting. Jadi bisa membaca Al-Quran udah itu aja. Dan juga kalau Kiai Asep pengennya jangan yang ngerokok. Kalau yang ngerokok itu dia nggak kurang suka gitu. Karena ini kalau iya gitu kan. Kalau Gus Lupin tahu lah, Kiai Asep enggak. Walaupun saya juga perokok, cuman mahasiswa saya nggak boleh merokok di sana. Karena ini ada banyak kasus gitu ya. Beberapa tahun lalu itu ada kasus dari Jakarta Utara itu, nah itu banyak terlibat di dalam beberapa kegiatan yang ilegal gitu ya. Itu sangat memalukan kita di DKI Jakarta. Ini Gus Lutfinya kena sentil gitu kan, jadi kena tegur. Jangan sampai mengirimkan kembali kader-kader NU yang demikian. Itu jadi catatan buat kita. Nah, beberapa catatan kecil yang saya lihat terkait tentang bagaimana misalkan mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Provinsi DKI Jakarta. Nah ini juga saya mengutip saja perkataan-perkataan dari Kiai Asep yang mungkin bisa berguna buat kita ya. Ini apalagi yang lembaga untuk ada 7 kata kunci kalau teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu bisa tahu, sering lihat buka di website itu. Kita ada disajikan itu ada 7 kunci untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Jadi yang pertama itu guru yang baik dan sistemnya yang kompetitif. Jadi gurunya harus baik. Maksudnya baik itu dalam pengertian dia berakhlak yang baik lah semuanya. Terus juga dalam hal di sekolah itu ditanamkan jiwa kompetitif. Di Amanatul Ummah itu selalu ditanamkan kompetitif. Jadi antara guru dengan yang guru itu bersaing secara sehat untuk mendapatkan sesuatu yang memang meningkatkan kompetensinya dia. Jadi terus tidak boleh makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini kan juga ada sabda Rasulullah juga ya itu yang itu. Nah terus yang ketiga itu tidak boleh lepas wudhu. Ini juga wudhu, jadi daimul wudhu itu penting. Ki Asep selalu mengatakan bahwa kita kadang-kadang juga jadi terhindar dari kegiatan-kegiatan yang maksiat. Terus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini dalam pengertian bukannya membaca Al-Quran murajaah gitu ya. Jadi Al-Qurannya itu
Al-Quran itu dilihat, jadi tidak dihafal seperti itu. Terus tidak berbuat maksiat, yang kelima, terus sholat malam. Jadi sholat malam itu Ki Asep, mungkin teman-teman pengurus pusat yang ada di sini juga pernah pengurus DPW pernah ke Pacet juga diijazahkan itu. Ada kita sholat 12 rakaat sholat malam itu di pukul 3 di pertengahan malam itu. Jadi yang baik itu kata kayak Asep itu di pukul 3 dini hari Kang Satriawan. Jadi ada itu diijazahkan kita sama kayak Asep itu 12 rakaat dan juga ditutup dengan witir. Terus ini bagi yang boarding school, yang ke-7 ini boarding school sebenarnya, tidak boleh jajan di luar. Jadi memang agak riskan kalau misalkan memang kita membebaskan misalkan siswa-siswi kita itu belajar makan di luar, karena kita tidak terkontrol nanti itu kualitas dan kesehatannya ya, higienisnya seperti apa. Nah, terus terkait dengan Bapak, mungkin nanti ini sebagai bahan Bapak dan Ibu berdiskusi gitu ya, karena kebetulan juga bekerja sebagai ASN di Kementerian Kemdikbudristek. Jadi saya waktu belum lama di akhir tahun saya pergi ke Amerika, saya ngobrol banyak, saya alhamdulillah ketemu dengan pakar kurikulum Prof. Bin Wahyudin. Jadi terus saya gali terus kenapa, maksudnya karena juga ada kepentingan saya itu kurikulum itu seperti apa sih filsafatnya. Jadi ini Bapak dan Ibu ini terus guru, jadi kita sebenarnya kurikulum itu hanya sebenarnya perangkat, hanya sebagai tools gitu ya, sebagai tools dia kita jangan memang merepotkan kalau misalkan kita ganti kurikulum, tapi tujuan utamanya kita lupa gitu. Kalau goalsnya sudah satu, ya goalnya satu itu tujuannya satu, itu kan misalkan di tujuan di Undang-Undang Dasar 45 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, terus di Undang-Undang Siksisna juga itu mencetak manusia yang beriman, bertakwa dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia serta sehat dan berilmu, cakap, kreatif dan bertanggung jawab. Hal-hal tersebut setidaknya itulah yang memang yang kita kawal gitu. Jangan sampai itu yang di luar dari rel itu. Jadi kalau misalkan kurikulumnya itu sih hanya sebagai tool saja, sebagai perangkat gitu. Mau kurikulum misalkan satu periode misalkan mau ganti 2 atau 3 kali kurikulum, silahkan saja gitu. Cuma kita maksudnya jangan alergi dengan pergantian kurikulum, karena memang tujuannya karena kita suka lupa. Nah, terus ini bagi guru-guru yang belum memiliki akun belajar ID, ini khususnya guru-guru yang di Kemenak juga sudah ada itu yang akun belajar ID, teman namanya saya nggak tahu, itu lupa. Tapi yang dibawa Kemdikbudristek itu segera itu diaktifkan akun belajar ID-nya. Jadi banyak keuntungannya, karena untuk masuk nanti kalau misalkan yang dari Kemdikbudristek ya, apalagi guru-guru yang baru, nanti itu semuanya misalkan kalau mau PPG dalam jabatan, jadi PPG nanti itu ada 3. Jadi PPG dalam jabatan lama, terus PPG dalam jabatan baru, dan PPG prajabatan. Jadi nanti masanya yang prajabatan 2019 ke atas, terus nanti yang PPG dalam jabatan baru 2016 sampai 2019 seperti itu. Jadi disiapkan datanya harus mutakhir terus, jangan sampai kita sebagai guru itu lupa dengan hal tersebut. Makanya nanti akun belajar ID itu sangat penting. Nah, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu semuanya sudah memiliki akun belajar ID, itu bisa namanya kita itu di Kemdikbud ini informasi ada namanya platform Merdeka Mengajar. Di situ sudah banyak tuh untuk dari kelas dari PAUD sampai dengan SMA SMK itu sudah ada di situ. Modulnya sudah ada, videonya sudah ada, seperti apa memberikan tugas kepada siswa seperti apa sudah ada. Nah, hal demikian kalau bisa Bapak dan Ibu sering-sering jangan lupa
kalau bisa melihat websitenya Kemdikbud, terus websitenya GTK. Kalau seorang guru, sudah di GTK saja lah, secara lebih segmen gitu, lebih segmented buat bapak dan ibu guru. Itu sangat penting karena kita harus mengikuti perkembangan zaman dunia pendidikan, jangan sampai per guru dianggap kudet ya, kurang update. Malu saya kalau misalkan masih ada di Kemdikbud terus ditanya misalkan platform Merdeka Mengajar, nggak tahu tuh apa tuh gitu. Hal tersebut maksud saya kita hindari lah, sebab saya pun juga berdiri di sana juga karena juga ada di Perbunu gitu ya. Memang nggak disosialisasikan Pak Romi demikian. Nah, hal-hal demikian di setiap kesempatan kalau ada memang program-program dari Kemdikbudristek yang strategis, saya selalu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru khususnya di Perbunu ataupun di teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebelum ini saya tutup ada dari ini bagus quote dari Abah Yai, itu dari Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Ini, jadi guru harus ikhlas dalam mendidik karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadilah guru yang terbaik atau tidak sama sekali. Itu Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak ini Bapak Ibu sekalian? Semangat ya? Tadi sudah dikasih yel-yel, mudah-mudahan tetap semangat. Di sini kita informasikan bahwa acara diskusi ini dilaksanakan secara hybrid. Jadi ada yang sekarang offline dan online. Nah, untuk yang akan memaparkan atau pembicara, kita sudah hadirkan para pembicara kita baik secara offline maupun offline. Adapun yang akan menjadi pembicara kita memang orang-orang yang expert atau ahli di bidangnya. Nah, ahli berbicara. Nah, untuk itu yang pertama saya ingin menyapa pembicara kita Bapak Anindito dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemdikbud Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Zoom-nya nah ini oke, mudah-mudahan Bapak Anindito bisa nanti mungkin bisa terkoneksi dengan kita. Yang selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Rizky Rahmat, Head of Kampus Pimpinan Merdeka. Assalamualaikum Bapak Rizky Rahmat. Oke, alhamdulillah sudah terhubung dengan beliau. Sudah terhubung ya Bapak, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Yang selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Satriwan dari P2G. Terus kemudian Bapak Jamaluddin ya dari IGI, Ikatan Guru Indonesia. Nah, alhamdulillah pembicara kita sudah hadir di sini. Kita akan membahas tentang bagaimana sih kurikulum merdeka. Nah, bicara kurikulum tadi sudah disinggung bahwa kurikulum adalah salah satu komponen untuk bagaimana mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, oleh karena itu perbaikan kurikulum dari waktu ke waktu itu perlu untuk dilakukan karena kurikulum itu harus adaptif, harus relevan dengan perkembangan zaman. Nah, katanya gitu, dia harus adaptif dan tidak kaku, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu maka kurikulum merdeka inilah yang nantinya
diharapkan mampu menjawab problem-problem permasalahan-permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, untuk itu saya ingin ke Bapak Andito, kalau mungkin sudah tergabung, karena beliau ya dari Kepala Bidang Kurikulum dan Asesmen, mungkin sudah tergabung belum ya? Oke, kalau gitu saya ingin langsung ke Bapak Rizky Rahmat. Monggo Pak, silakan menyampaikan pemaparannya terkait bagaimana kurikulum Merdeka itu dijalankan di perguruan tinggi dan apa tantangannya kira-kira. Oke Pak, silakan Pak, monggo. Begitu, yang pertama saya ingin menyapa pembicara kita Bapak Anindito dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbud Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Yang ketiga, Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Makanya saya rasa Perguno sebagai organisasi profesi, IGI, kita semua gitu ya, punya concern yang sama kira-kira untuk memikirkan, untuk memfokuskan perhatian kita juga kepada rancangan undang-undang Sisdiknas, ya kan? Karena guru akan diatur oleh undang-undang itu nanti, bukan UUGD lagi gitu. Itu yang pertama mungkin sebagai informasi. Nah, itu mungkin perkenalan. Nah, yang kedua terkait dengan kurikulum Merdeka, ini simpel ya sebenarnya ya. Kalau kata orang pameonya ganti menteri, ganti kurikulum. Saya bilang enggak juga. Emang sebelum Mas Nadiem menterinya kan Pak Muhajir, emang pakai kurikulum baru kan enggak kan? Kurikulumnya masih 2013. Itu aja batal berarti ya. Anekdot yang bilang ganti menteri ganti kurikulum kan enggak kan? Sebelumnya zaman Pak Anies Baswedan Mendikbud juga kurikulumnya kurikulum 2013. Nah zaman Pak Nuh gitu ya baru kurikulum 2013 dan sekarang oleh Mas Nadiem Pak Jamal menjadi kurikulum Merdeka kan? Nah pertanyaannya, kurikulum Merdeka ini apa kira-kira yang ditawarkan, sesuatu yang baru gitu ya, novelty-nya apa kira-kira? Nah tentu kalau kita baca dokumennya ya adalah beberapa novelty, tetapi tidak atau bukan berarti kurikulum 2013 gagal ya, jangan bilang juga gagal. Kalau gagal berarti generasi 8 tahun, 7 tahun ini gagal semua tuh, dan kita berkontribusi atas kegagalan itu kan, karena sekolah kita sekolah kurikulum 2013. Nah tapi saya kurang setuju dengan cara-cara yang satu diangkat satu diinjak gitu ya. Jangan. Kurikulum Merdeka ini bagi saya adalah perbaikan saja, karena setiap kurikulum punya masanya, punya jiwa zamannya. 2006 punya jiwa zaman sampai 2013. 2013 punya jiwa zaman sampai nanti 2024. Lah kok bukan sekarang Pak? Sekarang kan kurikulumnya masih 2013, bahkan kurikulum darurat. Ya enggak, karena kita pandemi. Lalu kurikulum Merdeka yang baru ini sudah ditetapkan di mana? Diselenggarakan di mana? Di 2.500 sekolah penggerak saja. Gitu. Boleh nggak sekolah saya nanti ikut kurikulum Merdeka ini? Boleh. Bisa melalui jalur sekolah penggerak atau jalur mandiri, udah kayak penerimaan mahasiswa baru ya. Jalur mandiri. Nah ini saya kayak jadi humas puskur jadinya gitu. Harusnya yang menjelaskan dari Kemdikbud. Nah tapi oke lah, kebetulan saya terlibat juga di dalam pengembangan capaian pembelajaran di Puskur JAR BSKAP Kemdikbud. Nah jadi Bapak Ibu bisa kita implementasikan di sekolah penggerak, tempat saya kebetulan sekolah penggerak, dan secara mandiri. Kalau sekolah penggerak ada tes tuh ya Pak Jamal ya, kepala sekolahnya kan. Jadi ada rangkaian tes. Kalau yang jalur mandiri daftar langsung ke kantornya Pak Anindito Aditomo tuh, yang pakai peci yang di atas tuh, ya BSKP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kalau dulu Balitbang. Nah itu, kemudian apa kira-kira pembaruannya? Ya pembaruannya yang paling gampang Bapak Ibu, nggak ada lagi KD yang terkunci di depan. Maksud Bapak apa? Kalau di sekolah kita di kurikulum 2013 kan kompetensi itu dirangkai dalam sebuah KD, benar nggak? Nah, pasangan KD 3141 kan Pak Jamal, kompetensi dasar. Sekarang mah enggak. Sekarang mah diganti namanya menjadi capaian pembelajaran. Kira-kira begitu. Yang capaian pembelajarannya itu ya secara merdeka guru
mengelaborasi menjadi tujuan pembelajaran. Gampangnya gini lah, KD atau materi intinya given dari pemerintah, tetapi kita bebas mengembangkan, ya kan, bebas mengembangkan karena nanti capaian pembelajaran itu bukan ditagih 1 tahun tapi 1 fase. 1 fase ini apalagi nih? Nah, memang pengembangan kurikulum saat ini berdasarkan perkembangan psikologi siswa. Jadi bukan per 1 tahun lagi, tapi fase. SD kelas 1 kelas 2 fase A, SD kelas 3 kelas 4 fase B, kelas berapa lagi? 5 6 fase C. Nah, yang SMP 3 tahun 1 fase hitungannya, yaitu fase D. Artinya untuk guru SMP atau madrasah, kalau madrasahnya nggak dibubarin ya, mudah-mudahan enggak. SMP dan madrasah sanawiyah 3 tahun itu 1 fase. Alias capaian pembelajarannya diharapkan dikuasai oleh anak 3 tahun itu. Jadi nggak per tahun. Nah, nanti SMA kelas 10 fase E, terakhir 11 12 fase F. Jadi dibuatnya sekarang per fase Bapak Ibu. Jadi KD-nya tadi yang diganti CP tagihannya per fase. Nah, itu diantara perbedaannya Mas ya. Jadi kita memang lebih fleksibel. Kami sekolah penggerak ya memang sekarang sedang melaksanakan kurikulum merdeka gitu ya, memang lebih waktunya lebih luas ya, lebih luas. Kita nggak dikejar-kejar KD lagi. Kalau KD kan dikunci Bapak Ibu ya. Boleh nggak kita mendahulukan KD 3.5 4.5? Padahal 31-nya belum, boleh nggak langsung ke 3.5? Kan nggak boleh kan? Mesti dari 3141, 3242 gitu kan? Nah, sekarang nggak. Nah, sekarang mah kemerdekaan guru untuk menentukan CP mana dan kumpulan CP ya disebutnya elemen mana yang dahulu dilaksanakan. Jadi memang relatif lebih longgar kita itu bergeraknya. Di sisi lain ada namanya project ya, project penguatan profil pelajar Pancasila yang jam pelajarannya terpisah dari yang intrakurikuler. Ini saya kayak diseminasi kurikulum jadi. Tapi karena orang kuskulnya nggak apa, BSKP-nya udah diganti dikit ya. Nah, jadi project profil itu apa itu materi? Bukan materi, project Bapak Ibu. Project untuk SMP, SMA minimal 3 project 1 tahun. Oke? Jadi anak-anak nanti dikasih topik Bapak Ibu, topiknya sudah given dari pemerintah 7, tinggal dipilih, lalu membuat project. Kita sudah tahu kan project, aktivitas project seperti apa, ya kan? Lalu dilaporkan, dipresentasikan, didemonstrasikan. Nanti raportnya tersendiri. Jam pelajarannya terpisah dari yang intrakurikuler. Kayak saya guru Pancasila. Oh, berarti sekarang namanya ganti ya, mata pelajaran saya ganti nama sekarang. Bukan PPKN lagi, tapi Pendidikan Pancasila. Hanya 54 JP setahun. Dikit kan? Makanya bisa webinar seminar ke berguna gitu ya. Karena 54 JP doang per tahun, Pak. Hitungannya sekarang per tahun, bukan per minggu lagi. Terus yang profil pelajar Pancasila gimana? JP-nya terpisah, tapi tetap akumulasinya setahun. Berpengaruh nggak ke sertifikasi saya? Saya pernah tanya ini langsung ke GTK, ke atasannya Pak Romi tadi, lalu ke Puskur. Tidak, kata mereka gitu banyak mah, nggak berpengaruh ke sertifikasi karena hitungannya tetap dengan project profil. Jadi yang intrakurikuler itu misalnya saya PKN 54 jam setahun, lalu ditambah dengan project penguatan profil pelajar Pancasila kalau nggak salah 18 jam. Ya, jadi sekian 70 sekian gitu ya. Nah, itu diantara beberapa perbedaan-perbedaannya, termasuk nanti model RPP-nya berganti nama gitu ya. Ini sudah teknis banget, yaitu modul ajar sekarang. Yang guru juga bebas mengembangkan, mau 2 lembar, mau 3 lembar, yang penting implementatif dan membuat pembelajarannya bermakna. Nah, itu mungkin diantara yang menjadi perbedaan ya dari 2013. Tapi sekali lagi ini bukan betul-betul barang baru gitu. Ini melanjutkan dari kurikulum 2013. Nah, itu dalam konteks kurikulum merdeka sekarang. Lalu boleh nggak saya berpikir-pikir dulu istikharah dulu? Boleh.
karena pemerintah memberikan waktu nih Mas Menteri sampai 2024. Jadi 2 tahun. Karena target Kemdikbud setahu saya ya 2024 semua sekolah sudah kurikulum merdeka. Walaupun sekarang bahasanya kan opsional. Cuman kan takutnya kan 2024 2025 terganti ya, gitu. Oke, tapi kayaknya enggak ya. Buktinya Pak Anies digantikan Pak Muhajir kan enggak ganti kurikulum kan? Nah, tetap 2013. Nah, itu diantara, cuman saya sih melihatnya begini Bapak Ibu. Semoga ya saya sampaikan juga ke Pak Nino, ada Mas Haidar juga waktu itu dari Perbuno, kita semua diundang, Igi juga, saya juga, sebelumnya juga kami diundang, tapi bukan organisasi tapi pribadi di hotel di Jakarta Selatan. Saya, Pak Haidar Bagir, kemudian Pak Imam Prasojo, Pak Iwan Pranoto dan sekitar 14 lah. Saya menyampaikan ke Kepala BSKP, jangan sampai sekolah-sekolah penggerak ini dianggap sekolah yang kastanya tertinggi, ya kan? Apalagi mendapat misalnya perlakuan yang berbeda dari Dinas Pendidikan, dari Kemdikbud atau dari Kemenak kalau dia madrasah, ya kan? Karena kalau kategorinya sekolah penggerak, wah ini kurikulumnya baru nih mereka nih, lalu nanti ada anggaran khusus buat mereka gitu. Nah ini kan diskriminatif, seolah-olah yang tidak pakai penggerak itu biasa-biasa saja gitu. Padahal sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak sebelum sekolah penggerak hadir. Kayak Pak Jamal, kayak Pergunu, kita semua sudah menjadi guru penggerak sebelum ada program guru penggerak. Kita sudah menggerakkan berapa ribu guru kan? Sebelum lahir program PGP itu, yang sekarang sudah jilid keberapa Pak? Program guru penggerak, ke-7 ya? Ke-7 kalau nggak salah. Nah, jadi itu Bapak Ibu, mungkin sebagian sekolah Bapak Ibu sudah ada yang jadi sekolah penggerak. Nah, DKI Jakarta sekarang terakhir. Saya sekarang sedang mendiseminasikan itu karena kebetulan sekolah saya sekolah penggerak, jadi wayangnya gitu ya, mau nggak mau. Nah, Dinas Pendidikan DKI agaknya ya menargetkan 2022 ini sekolah-sekolah se-DKI menjadi sekolah penggerak atau melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kalau begini, mohon maaf ya, punten gitu, ini nggak merdeka namanya. Wong itu instruksi kok gitu. Bukan merdeka belajar lagi, padahal namanya kurikulum merdeka. Apakah sekolah siswa memang membutuhkan kurikulum penggerak? Kurikulum merdeka. Mestinya itu kan berangkat dari bawah kan Pak Jamal, bottom up. Nah ini yang saya lihat hampir semua dinas pendidikan top down. Makanya kami sekarang Bapak Ibu sedang mendiseminasikan ke semua MGMP, maksudnya per mata pelajaran. Ya, Jakarta Pusat nggak ada nih sekolah penggerak di sini satupun. Makanya saya Jakarta Timur ya, Jakarta Timur memberikan diseminasi ke Jakarta Pusat gitu ya. Nah, karena Jakarta Pusat nggak ada. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa oh ini filosofi merdekanya tidak ada kalau top down. Kalau hanya untuk pamer-pameran DKI Jakarta sekolah penggerak semuanya gitu kan, mengalahkan provinsi lain gitu. Kan nggak begitu kan? Mestinya didasarkan kepada kebutuhan siswa, kebutuhan satuan pendidikan tersebut. Apakah kira-kira kurikulum merdeka ini memang dibutuhkan? Ya kan? Atau cukup kurikulum darurat? Toh kurikulum darurat menurut penelitiannya Kemdikbud, BSKP kan diklaim sukses dilaksanakan di banyak daerah. Kurikulum darurat yang sekarang kita pakai Bapak Ibu, yang KD-nya dikurangi selama pandemi, itu kan kurikulum darurat namanya. Nah kalau begitu sebenarnya kurikulum darurat lanjutin aja kan begitu logikanya kalau memang sukses itu. Nah jadi saya sih berharapnya harus ada keinsafan ya, kesadaran justru dari kita, dari sekolah, bukan atas perintah yang top down. Kalau perintah top down pasti mumet. Oh Pak, modul ajar ya sekarang namanya. Iya. Itu saya lihat di paparan dari Kemdikbud, modul ajar itu komponennya ada 22 komponen. Kayaknya ribet banget ya Pak dari RPP tuh. Ribet kan jadinya kan? Nah, artinya adalah memang ada yang belum tertangkap Mas Moderator. Semangat kurikulum merdeka itu ternyata spiritnya tidak semua langsung ditangkap seutuhnya di 514 kota kabupaten. Ya kan? Nah, kenapa? Karena berbicara kurikulum gak hanya berbicara hubungan antara Puskur dengan kita. Enggak selalu begitu. Puskur ya
pelatih guru apalagi. Pelatih guru ini kuncinya, jangan sampai pelatih guru itu salah melatihkan. Itu banyak terjadi, mohon maaf. Itu kami kritisi juga gitu. Jadi puskur, kedua pelatih guru, ketiga dinas pendidikan, ya kan, termasuk keempat pengawas. Jangan sampai pengawas nggak ngerti juga sekolah penggerak itu kayak gimana. Sekarang begitu Pak Jamal, karena pengawas nggak dilibatin, dinas pendidikan kagak dilibatin, langsung dari Kemdikbud ke kami, ke kita, guru-guru tuh. Jadi tanya aja ke pengawas yang sekolahnya sekolah penggerak, ngerti nggak bagaimana sekolah penggerak, ngerti nggak kurikulum merdeka itu, bagaimana struktur kurikulumnya, apakah masih ada nggak peminatan IPA IPS di kelas 10, apa perbedaannya dengan 2013. Nah, saya yakin tidak banyak yang memahami karena memang tidak terlibat. Apalagi yang masih terlibat, yang penting juga badan akreditasi, ya kan, BAN. Itu penting juga, jangan sampai nanti banyak juga belum paham gitu ya, Bank SM ya, kalau masih ada, sekali lagi, karena sekarang banyak yang dibubarin, BSNP udah bubar ya, Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, jadi banyak yang dibubarin sekarang, makanya kalau masih ada Bank SM. Lalu tentu guru, kita MGMP. Nah, jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sekarang teman-teman di sekolahnya masing-masing mendapatkan desiminasi, nah itu caranya pemerintah sekarang untuk mensyiarkan gitu ya kurikulum merdeka. Tapi sekali lagi yang namanya barang baru tentu prosesnya sedang berlangsung. Kurikulum 2013 juga dulu begitu, ya kan? Kurikulumnya sudah lahir, ya kan? Kurikulumnya lahir tuh standar isi gitu, tetapi yang lain belum lahir. Misalnya mana lebih dulu buku atau standar isi? Mestinya kan standar isi, ya kan? Bukan buku. Kalau kita kan buku dulu, anaknya dulu lahir ketimbang bapaknya gitu. Nah, tapi sekali lagi saya rasa kalau begitu perubahan kurikulum gimana kita menyikapinya? Biasa aja, ya. Kenapa biasa aja? Ya karena kita sudah terbiasa perubahan kurikulum kan. Ya 2004 ke 2006, 2 tahun ya. 2006, 2013, 7 tahun Pak Jamal. 2006, 2013, 2022 atau 2021 kemarin. Nah, jadi itu mungkin yang penting kita selalu open minded, teman-teman pasti bisa. Dan sekali lagi, saya sih pengennya kita fokus kepada yang tadi. Satu, kalau memang sekolah Bapak Ibu nanti menjadi sekolah penggerak, ya tentu harus rajin-rajin kita membaca literasi gitu ya, terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan apa yang menjadi pembeda dari kurikulum yang lama. Kemudian saya rasa Pergunu ya tentu harus ada pelatihan-pelatihan ya dari pusat gitu kan, untuk teman-teman gitu supaya tangkapannya sama gitu. Sekarang kan banyak tuh di WA pelatihan kurikulum merdeka 42 JP, 100 JP, 50 JP gratis. Bahaya Bapak Ibu kalau pelatihnya bukan IGI, bukan Pergunu atau bukan P2G. Ya enggak? Kenapa? Jangan-jangan mereka nggak paham, mereka nggak terlibat. Nah, nggak terlibat apa? Nggak terlibat dalam pengembangan kurikulum misalnya. Perspektifnya kan berbeda, tangkapannya nanti tuh, ya kan? Nah, mestinya kan kurikulum ini memang milik bersama. Nah, jangan sampai ada yang memanfaatkan itu juga kan hanya untuk mencari sensasi atau clickbait atau apa. 42 JP, Bapak Ibu ikut. Ditanya apa bedanya sama doa aja dengan RPP coba. Itu naon sering gitu. Penting mah aing mah dapat dapat sertifikat 32 JP gitu kan. Nah, jadi itu yang memang, tapi saya rasa teman-teman IGI sering melakukan pelatihan, nggak begitu kan gitu kan. 32 JP tetap 32 JP, 32 jam ada pretest, post-test kan begitu. Kemudian Pergunu juga demikian. Nah, dan yang terakhir untuk RUU Sistimnya saya rasa ini menjadi perhatian juga. Saya menyampaikan ke teman-teman DPP Pergunu. Karena kita diundang Bapak Ibu sebenarnya oleh beliau juga yang ngurus PSKP tentang uji publik rancangan undang-undang Sisdiknas. Tapi memang masih berproses. Yang kita kaget kan madrasah hilang gitu ya. Nah ini kan bahaya ya gitu. Saya nggak tahu hilangnya apakah karena sengaja atau human error atau memang bagi tugas dengan Kemenak. Ya, kalau memang bagi tugas atau Kemenak juga buat dong Gus Menteri yang namanya RUU Madrasah kalau mau. Tapi rancangan undang-undangnya namanya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Emang madrasah nggak masuk sistem pendidikan nasional? Kalau masuk atau mah kudunya mah dimasukin, benar nggak?
Kalau nggak dimasukin, namanya jangan RUU Sisdiknas. Nah kalau gini kan buat gaduh. Makanya kemarin saya ikuti betul, kami diundang gitu bersama Kiai Marsudi Suhud, Kiai Arifin Junedi ya dari LP Ma'arif mantan ya, mantan LP Ma'arif, sangat kecewa gitu kan. Kok ini warisannya para ulama gitu ya, lokal wisdomnya kita yang namanya pondok pesantren dan madrasah ini hilang. Madrasahnya khususnya di dalam RUU. Nah kami harap itu hanya keteledoran aja, nggak ada niatan gitu kan. Karena di undang-undang lama ada, yang undang-undang sistem pendidikan nasional yang sekarang kita pakai, madrasah itu selalu direndengkan dengan sekolah garis miring madrasah, atau SD garis miring MI, SMP garis miring MTS, SMA garis miring MA ya, SMA. Sekarang ternyata tidak ada. Nah semoga ini didengarkan juga gitu kan kalau ini direkam. Baik, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup untuk kita semua, luar biasa pencerahan buat kita semua. Tadi dijelaskan apa itu kurikulum merdeka, terus kemudian apa novelty atau pembaru-pembarunya seperti apa. Dan yang terakhir isu yang beliau sampaikan juga undang-undang rancangan undang-undang Sidiknas. Nah, ini mungkin nanti Pergunu dan kita dari P2G dan IG bisa berkolaborasi lagi tentang terkait menyikapi RUU ini. Nah, Pak Jamaluddin, kita ingin tahu bagaimana perspektif organisasi profesi seperti IG ini, perspektifnya seperti apa? Implementasinya kurikulum bergerak ini seperti apa di sekolah? Kira-kira gitu Pak mungkin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih moderator dan sahabat saya, teman-teman semua yang berada di ruang ini dan di ruang Zoom, yang kurang lebih ada 6 orang. Dan di sini saya lihat masih semangat Bapak Ibu ya. Karena saya melihat jamnya sudah jam 16.31, jadi kayaknya pada khawatir dengan sholat asar. Mudah-mudahan kita tidak terlalu lama. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama ya, apa yang sudah disampaikan sahabat saya itu betul ya. Jadi beliau yang tahu persis tentang perubahan kurikulum. Kalau kita melihat Bapak Ibu, perubahan kurikulum itu kan sangat dinamis ya. Jadi kalau saya menganggap apapun kurikulumnya, guru solusinya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu resah dengan perubahan-perubahan kurikulum karena itu dinamika. Jadi ketika Bapak Ibu resah, maka tidak akan ada solusi-solusi tentang apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Jadi apapun kurikulumnya, guru solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita membaca ya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional, itu kan kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ingat, ada kata-kata beriman dan bertakwa. Kalau kita melihat di kurikulum 2013, ini masuk dalam KI 1 dan KI 2, yaitu sikap sosial dan spiritual. Nah, di kurikulum merdeka sebetulnya tetap ada nilai-nilai karakter itu Bapak Ibu. Jadi bedanya apa sih Pak Bu? Kalau kita melihat itu pada prinsipnya perbedaannya antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau saya lihat seperti itu. Jadi tadi betul, jadi kita jangan sampai adanya kurikulum merdeka ini kita menginjak kurikulum 2013 itu tidak berhasil, atau kurikulum sebelumnya. Saya setuju, saya termasuk produk kurikulum misalkan 94 misalkan. Berarti kita tidak berhasil dong. Nah tadi yang saya katakan bahwa ketika perubahan kurikulum itu adalah dinamika, kita harus bergerak. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak berubah, maka pendidikan kita akan tertinggal dengan pendidikan di luar negeri. Saya teruskan Bapak Ibu, di situ juga adalah kata-kata kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu. Nah, berilmu itu kan kalau di kurikulum 2013 itu adalah KIKD. Kalau ini tadi adalah capaian, CP. Ya, capaian pembelajaran.
berilmu, dan kreatif. Nah, dengan modelnya project-project itu sebetulnya. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu, tadi betul apa yang dikatakan Pak Romi, ujungnya itu adalah tujuan pendidikan nasional. Apapun kurikulumnya itu adalah ujungnya adalah tujuan pendidikan nasional. Kalau kita melihat kurikulum 2013 sama, beriman, berilmu, kreatif. Di Merdeka Belajar juga sama, adanya karakter, adanya capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami itu sama-sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat tokoh pendidikan kita, Ki Haji Dewantara itu mengatakan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti itu adalah kekuatan batin dan karakter, pikiran dan tubuh anak. Jadi kalau kita lihat sinkronnya dengan tujuan pendidikan nasional, ini sangat sinkron sekali. Ya, mudah-mudahan dengan perubahan undang-undang nanti ya, walaupun isunya sudah sangat luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan ini kita sebagai organisasi profesi mudah-mudahan bisa mengawal ini. Karena tujuannya adalah untuk kepentingan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan. Kalau kita melihat tadi Pak Satriawan mengatakan bahwa betul. Jadi pada tahun 2021-2022 itu adanya sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu kita diberikan pilihan, ya. Apakah kita tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh? Yang kedua, kurikulum darurat yang sudah kita lakukan pada saat ini. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai nanti kurikulum merdeka ini sama seperti ketika kurikulum 2013. Kita semua sekolah dipaksakan, kalau nggak salah ya Pak Satriawan ya, kita dipaksakan. Sebetulnya kurikulum 2013 bagus Bapak Ibu. Cuma kita dipaksakan untuk langsung melakukan itu. Nah, mudah-mudahan di kurikulum merdeka ini kalau kita melihat ini ada 3 pilihan, sehingga sekolah-sekolah yang belum siap itu masih ada pilihannya. Kita masih bisa menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kita bisa menggunakan kurikulum darurat yang sudah dimodifikasi, atau kalau memang sekolah kita sudah siap, maka kita menggunakan kurikulum merdeka itu sendiri. Yang berikutnya Bapak Ibu, dari 3 pilihan, kalau kita lihat pada tahun 2022-2023 itu ada 3 pilihan. Apakah kita menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang kita laksanakan Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu? Jadi kita tetap menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, tapi kurikulum satuan pendidikan kita tetap seperti biasa. Yang kedua adalah menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi yang sudah disediakan oleh pemerintah kita gunakan. Atau pakai cara yang ketiga, kalau memang kita sudah siap, kita menggunakan kurikulum merdeka, menggunakan adopsi sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Nah, IGI sendiri Bapak Ibu, kita sedang melakukan kegiatan program pendidikan penggerak Merdeka Belajar. Ini kita laksanakan untuk 1000 guru seluruh Indonesia di 34 provinsi dan ada 50 guru pendamping. Mudah-mudahan ini kita akan laksanakan sebanyak 15 angkatan. Ini adalah bagian dari organisasi profesi IGI, bagaimana teman-teman baik pengurus, anggota itu mengetahui tentang kurikulum Merdeka Belajar. Terakhir dari saya Bapak Ibu, mari kita renungkan Bapak Ibu, apa sih tujuan pembelajaran sesungguhnya yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah tujuan pembelajaran yang kita lakukan adalah untuk sekedar supaya anak-anak paham materi yang kita sampaikan, atau sekedar
sebagai kewajiban kita sebagai guru. Kalau tujuan pembelajaran kita sampai situ saja Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan tertinggal oleh kecanggihan teknologi. Tetapi sesungguhnya tujuan pembelajaran yang kita lakukan adalah selain kita ingin mencerdaskan anak-anak, nilai-nilai karakter itu sangat penting Bapak Ibu. Saya sering mengatakan bahwa ketika tujuan kita belajar adalah hanya bagaimana supaya anak-anak bisa memahami materi yang kita sampaikan, tidak mengajarkan tentang nilai-nilai karakter, maka Bapak Ibu akan terkalahkan oleh Google. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang anak-anak sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ketika ingin mencari jawaban, ya, jawaban yang Bapak Ibu kasih, anak-anak tinggal menyebutkan pertanyaan tersebut, maka akan muncul jawabannya. Nah, kalau tujuan pembelajaran Bapak Ibu hanya untuk mencerdaskan supaya anak bisa tahu dan sebagainya, maka Bapak Ibu akan terkalahkan oleh teknologi. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, nilai-nilai karakter itu tidak bisa dikalahkan oleh teknologi. Jadi saya berpesan kepada teman-teman di Pergenu, selain pengetahuan yang Bapak Ibu berikan, karakter itu sangat penting Bapak Ibu. Karena di kurikulum apapun, nilai-nilai karakter itu akan muncul selalu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mending ya, 15 lagi. Ini beliau luar biasa. Para pejabat berantem, murid saya tanya, "Bu, kok para pejabat kalau sedang kok berantem sih? Gimana tuh itu?" Saya jawab bagaimana? Bingung kan? Nah di situ saya mohon bapak-bapak dengan bebasnya